anak gosip Ustadz iki ya kena bisul nang raine, nang tangane, nang awake, nang bokoke kabehan kena bisul. Kena asap nang sekang Gusti Allah kayak nang pelisi kan lo. Ha, itu dia. Karena dia kualat amen nih, janda pengalaman. Anak gue kagak disoting-soting, sekongkolan sama Salim. Iya setuju Mbak Ayune. Lagi yang mamat mati babak belur, dihajar ngana bonyok ini. Mana? Ustadz Somad itu lagi sakit. Sakit. Waduh, ketelepasan lagi. Ya, begini ya. Pokoknya lu orang jangan cerita sama siapa-siapa ya, kalau Ustadz Somad lagi sakit. Ingat, ini rahasia. Hubungannya makasih. Siapa ya? Rame bener. Ada apa? Tong, sekarang kan lu udah jadi artis. Kita semua pengen minta tanda tangan sama lu. Tanda tangan? Nanti nih kalau anak gue udah gede, gue mau jadiin artis juga kayak lo. Bentar. Gue kan manajernya si Entong. Lu orang nggak ada yang minta tanda tangan gue. Lu begitu aja sirik lu. Yaudah, sini entar tanda tanganin. Bisa kerja gak sih? Gara-gara lu syuting gue mualan dan gue bisa rugi. Lu tahu persaingan sekarang kan ketat. Tapi masalahnya Ustadz Somad gak pernah nongol. Alah, alasan aja lo. Ustadz Somad itu yang ngenalin ke gue tuh lu. Masa lu gak bisa atur? Lu banyak alasan mulu. Kalau nggak gue cari sutradara lain. Assalamualaikum. Alamak ini nih orangnya nih. Ngaku-ngaku manajer kemana aja lu? Tumben Pak Produser sama sutradara kompak banget. Mana Ustadz Somad? Itu dia yang mau jelasin. Kalau Ustadz Somad itu sekarang lagi sakit alias ngejoprak. Tapi bos berdua tenang aja. Itu urusan saya manajernya. Pokoknya semua bisa diatur. Semuanya beres. Mang gampang main atur-aturan. Yang jadi sutradara gua atau lu? Ya, yang jadi sutradara kan emang bos. Maksud ayah begini. Ayah kan bisa main. Ayah bisa gantiin Ustadz Somad. Nih, kalau di monitor nih. Ayah bisa kelihatan lebih oke daripada Ustadz Somad. Ayah pernah belajar di pesantren. Urusan acting, ayah juga pernah. Lu pikir acting itu gampang? Ye. Waduh. Lu tau gak? Lu becus gak sih jadi manajer? Gara-gara lu gak bisa ngatur schedule. Gue jadi berantakan. Gue jadi rugi. Masya Allah. Ntar gua gampar pakai gini lu. Iya. Masya Allah. Ya ilah. Mentang-mentang orang kuat. Bawaannya nindes yang lemah. Basah tuh gue. Kok lo udah pulang toh? Bukannya lo syuting sama Ustadz Somad? Nah, itu dia, Mak. Pak Ustadznya sakit, jadi syutingnya dibatalin. Ustadz Somad sakit? Sakit apaan? Itu dia, Mak. Bang Salim kagak mau kasih tahu kan Entong. Dia juga bilang kalau Entong kagak mau kasih tahu siapa-siapa. Nah itu, lo kok tahu? Dia kelepasan, Mak. Nah, sekarang lo kasih tau emak. Iya. Entong kasih tahu, iya. Pok Jamleh. Ada apa toh? Tadi Bang Salim nitip pesan kan, Tong. Katanya Pak Ustadz kagak bisa ngajar ngaji Pok Jamilah lagi. Katanya beberapa hari ini doang sih. Emangnya kenapa? Ya, masa lo kagak tahu sih? Ustadz Somad tuh lagi sibuk syuting sama si Entong. Makanya dia kagak ada waktu belajar ngaji. Makasih ya, Tong. Iya. Yuk kita pulang, Tong. Ya ilah, apa sutradara jangan apa. Ayo udah dipesenin supaya ke gua ada bolang yang boleh masuk. Lu berani melarang-larang gue. Ntar gue gampar lagi baru lu. Iya. Mau? Enggak. Kenapa lu? Iya. Maksud? Masya Allah. Kenapa bisa jadi begini Pak Ustadz? Itu bisul gede amat. Kayak bola tenis. Itu dia masalahnya Pak Sud. Kalau bisul ayah ada di pantat, ayah bisa umpetin.
Ini adanya di jidat. Ayo sholat aja nggak bisa sujud. Dioperasi saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas sabar sama Jamile. Ustaz Somad ada, Lim? Aduh, bagaimana ya? Aduh, bingung nih. Emangnya kenapa sih Bang Salim? Bukan begitu, Jamile, pas sabar. Sebenarnya sih Ustadz Somad ada di dalam. Cuma dia lagi kagak mau diganggu. Begitu pesennya sama Aye. Oh, sibuk ya udah jadi artis sekarang. Wah, bukan begitu, Jamile. Waduh, Pak Sutradara. Maaf nih bentar. Urusan Aye yang tadi bagaimana? Nggak tahu, gua bingung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya aja pakai bingung lagi. Katanya kagak ada yang boleh ketemu. Kok dia boleh? Ya, dia mah beda, Jamile. Dia itu sutradara. Oh, Ayah tahu. Jadi Ustadz Somad udah kagak mau nih nemuin kita orang kampung. Ya, bukan begitu. Aduh, jadi bingung nih ngomongnya nih. Lu ngomong aja deh yang sebenarnya. Kita nggak apa-apa kok. Kalau emang Ustaz Somad nggak bertemu orang lain, kita nggak makan maksain. Masalahnya ini penting. Dia udah lama banget makin nggak ngajar si Jamila ini. Dia juga udah lama banget nggak sholat jamaah di musola. Dia juga lama nggak ngajar anak-anak ngaji. Jadi ini sebenarnya ada apa sih? Begini nih Pak Sabar. Sebenarnya Ustadz Somad itu lagi sakit. Dia punya bisul gede bener di jidatnya. Kayak bola tenis. Persis banget jenongnya kayak ikan lohan. Kayaknya sih dia kena azab yang kayak sinetron azab di TV itu. Makanya dia kagak mau diganggu, kagak mau ketemu sama orang-orang. Kecuali Aye asistennya. Udah gitu, Aye juga disuruh jaga rahasianya. Supaya orang-orang di kampung ini kagak ngomongin dia, kagak ngisuin yang enggak-enggak. Apalagi dia kagak mau penyakitnya itu disangkut pautin sama sinetronnya. Aku harus sebarin kabeh. Bekayu nek. Anak gosip Ustadz iki ya kena bisul nang raine, nang tangane, nang awake, nang bokoke kabehan kena bisul. Kena asap nang sekang Gusti Allah kayak nang pelisi kan lo. Ha, itu dia. Karena dia kualat ame nih, janda pengalaman. Anak gue kagak disoting-soting. Sekongkolan sama Salim. Iya setuju Mbak Ayu nek. Lagi yang mamat mati babak belur, dihajar ngana bonyok ene. Nang pelisi kok cembulake langka. Nyung kiciwa banget yung manajer. Nah, itu. Nah, begini aja. Bagaimana kalau berita ini kita sebarin ke seluruh kampung? Ya aku tuh. Ya. Lah tuh. Oi, ibu-ibu, kemarin ada information. Siapa yang jelasin? Gue apa lu? Lah Mbak Ayu nek bae men ngerti maksudnya. Iya. Begini, Bu, ya. Lu gak bisa jadi sutradara apa? Masa kayak gitu aja lu gak bisa akalin? Kagak bisa, Bos. Gak bisa gimana? Lu bilang Ustaz Somad sakitnya bisa duduk, bisa diri. Kan lu tinggal ngambil gambar MCY cukup. Ini masalahnya lain, Bos. Kalau saya paksain, nanti merusak pemandangan, Bos. Rusak pemandangan gimana? Gua gak ngerti. Memang sakit apa sih dia? Bos supaya tahu ya. Dia ini punya penyakit. Penyakitnya tuh bisul. Bisulnya tuh ada di jidat segede bola tenis, Bos. Itu cerita bagus tuh. Tulis. Gua kebetulan lagi bingung nyari judul lain. Lo tau gak? Gua udah nulis tentang ajab di kubur. Kuburan meledak. Sampai jenazah bingung gua udah tulis. Nah, sekarang ini cerita bagus. Seorang ustadz kualat gara-gara main sinetron. Nah, abis itu kan bisa gua tulis yang lain lagi. Seorang sutradara kena ajab. Semua bisa gua tulis. Nah, ini untuk episode ini kita tulis judulnya Bisul di Kening Pak Ustadz. Kisah nyata Ustadz Somad yang kena ajab gara-gara kualat main sinetron. Betul nih, Bos. Betul. Bos mau nanya nih. Nulis cerita juga nggak nih? Produser kena azab. Jangan lo tulis tuh. Ntar gak ada yang bikin sinetron. Ya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Time? Ngapain kemari? Pasti mau ngeliatin Aye. Gue nih kesini mau nengokin Ustaz Somad. Gue tahu dia lagi sakit. Nih gue bawain buah-buahan segar bakal dia biar dia jadi segar. Kok jangan kok. Ustaz Somad udah pesen sama Aye kalau dia kagak mau ditemuin sama siapapun.
Ya. Tuh kan, ayah katanya juga apa? Ustadz Somatnya kagak ada. Empok sih dibilanginnya kagak cayaan. Udah diem aja deh lo. Kenapa jadi lo yang repot? Gue ini kesini mau nengokin Ustaz Somad, bukannya lo. Ngapain lo di sini? Pergi sana. Nggak apa-apa deh. Sedot terus. Yaudah, pamit. Yaudah sana. Nih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Saya di kamar mandi. Ayo bawain buah-buahan nih bakal Pak Ustadz. Ya udah, perut saya lagi mulus banget nih. Aku kayaknya lama nih di kamar mandi. Itu buahnya tinggalin aja situ. Ntar ayah makan deh. Oh, ini. Pulang aja, Pak. Ya udah cepet sembuh ya Pak Ustadz ya. Gile. Bisa berapa kalau ketahuan si hidung gak ada pagar? Terima kasih ya dok ya. Udah ngobatin Ustadz Aye. Tuh kan Pak Ustadz. Mulai besok Pak Ustadz udah bisa ngajar ngaji lagi. Udah bisa sholat jamaah bareng-bareng kita. Dan yang pasti nih Pak Ustadz udah bisa syuting lagi. Udah bisa cari duit. Kan Pak Ustadz bisa ngetop. Ya, lu sih yang di otak lu duit mulu, gak ada yang lain apa? Ngomong-ngomong, dokter makasih banyak nih ya. Udah mau datang kemari, ngobatin bisul Ayah lagi. Pak Ustadz, saya mau pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah. Rin, emang lu gak tahu? Gua kan udah gak mau syuting lagi. Pak Ustadz bagaimana sih? Sayang bener Pak Ustadz kalau Pak Ustadz sampai mundur. Pak Ustadz, main sinetron itu lahan paling gampang cari duit. Apalagi Pak Ustadz ntar bakalan jadi orang ngetop. Dikenal orang. Udah deh. Jangan ngomongin soal syuting-syutingan deh. Mendingan nyetel TV tuh. Biar nyut-nyutan gue berkurang. Ye. Dalam episode kali ini menceritakan kisah tentang Ustadz Sobrak. Ustadz yang menjadi penceramah dalam sinetron religi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan di balik hukum ilahi dalam episode Bisul di Kening Pak Ustadz. Kacau dah urusan gua dah. Mana sutradara udah kagak mau lagi pakai figuran dari gue. Kembali ya duit gue. Dasar tukang ibu lu ya. Main sinetron. Ya dikek Kang Salim. Mama tuh syuting babak belur. Orang mlebu polisi. Nya ora terima. Ndek, duitnya dikorupsi ya. Gue juga minta tanggung jawab. Ipetan calon anak lu juga. Kenapa belum keluar-keluar di TV? Ile, Po. Sabar ngapa, Po? Sabar, Po. Itu semua bukan urusan Aye. Itu semua urusan produser sama sutradara. Gadok, Bul. Jawab. Wah, kacau dah nih. Ya, pokoknya terserah Po dah.